tosan aji itu kan dibuat dengan teknologi tinggi. Artinya begini, ketika di abad 12-an atau abad pertengahan, jadi disampaikan Ki Setio bahwa kita sudah mengenal teknologi tempa yang bisa memadukan antara meteor dengan Fe atau barium. Kita sudah bisa mengidentifikasi benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, salam budaya. Ada Pak Joko dari Persatuan Perkumpulan Belajar Bumin, tapi beliau juga selaku pembina atau ketua daripada Padepokan Satria Bagelen Bertaji atau Bertosan Aji. Ini Pak Joko, dan ada juga Ki Unggul dari Perkumpulan Belajar Bumi, dan saya sendiri Setio Budi. Malam ini kita aku ora disebut. Oh ya. Aku ora ketok masalah sakti aku. Oh iya. Ada owner dari WMTV Kreator, beliau Pak Ari, Pak. Ari, ya. Kita sudah ngobrol, cuman kita belum kenalan. Iya, beliau Pak Ari yang malam ini tentu saja memberi peluang kesempatan kepada kami untuk lebih bisa dekat kepada masyarakat ataupun Anda semua dimanapun berada. Gimana Pak Ari, ini mau bicara apa kita? Purworejo punya hajatan. Purworejo Expo tempo dulu. WMTV Kreator keliling melihat sesuatu yang tempo dulu itu, materi tempo dulu itu seperti apa. Terhentilah langkah tersebut di galeri atau stand Tosan Aji. Banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mendapat jawaban yang jelas dari teman-teman yang di sini emang mereka ahlinya di bidangnya Wesi Aji. Pertanyaan yang mungkin insya Allah mewakili dari teman-teman semua, Pak. Bedanya Wesi Aji dengan besi-besi biasa, tetapi wujudnya keris. Bedanya di mana itu? Monggo Pak Unggul ya, ini ahlinya. Tuan dulu monggo di. Atau Pak Joko. Ya, ya monggo. Bedanya Wesi Aji dengan besi biasa, tapi bentuknya keris. Keris. Monggo, monggo. Matur nuwun, Rahayu. Pak Ari, kita bahasanya santai. Santai. Ya. Jadi kalau tadi dengan kaki kita itu ahlinya dalam Wesi Aji, yang sewu sebetulnya tidak demikian. Tapi kita adalah pandemen dan kita di sini juga masih belajar dan sama-sama belajar. Jadi belum menjadi sosok ahlinya. Ahli lah Pak, daripada saya nggak tahu babar belas, mungkin babar belas. Mau nggak lanjut Pak? Kembali pada pokok tadi yang dipertanyakan, di mana pembeda antara Wesi Aji yang di sini diidentifikasikan dalam wujud keris dengan wujud yang seperti keris tapi bukan Wesi Aji. Ini kalau kita dibedah dari ranah standarisasinya, keris sendiri sudah berbeda itu Pak. Jadi keris itu juga mempunyai syarat atau syarat ketentuan di mana Wesi Aji itu bisa dinamakan keris. Salah satunya yaitu keris itu melalui bukan keris saja, Tosan Aji. Tosan Aji atau Wesi Aji itu syarat unsur pokok yang tidak bisa terpisahkan adalah melalui proses penempaan yang berulang dan berlipat-lipat, di mana jumlahnya mungkin secara hitungan kita di sini tidak ada yang mampu menghitung lipatan daripada tempaan keris tersebut. Ya, matur nuwun. Ini ada kursi pengganti meja, biasanya ada isinya. Wah, tenan iki. Malah diladeni ini ya. Alhamdulillah. Oh, nggih niku teng mriki. Ya, depan saja biar enak sama nggih. Dilanjut, Pak. Pokoknya ngobrol dengan orang-orang budaya itu luar biasa asik. Apapun masih bisa kita nikmati. Monggo kalian kesake. Dan saya bisa menggeletakkan rokok ini di sini, Pak. Maka dirokok bareng-bareng. Kembali itu yaitu salah satu syarat yang tidak bisa dipisahkan dari
sebutan Tosan Aji sendiri seperti itu. Jadi tidak bisa tidak yang namanya Tosan Aji syaratnya memang melalui proses penempaan yang berlipat-lipat, dari mana itu inti baja dan campuran nikel atau batu meteor. Kalau dulu batu meteor itu yang bisa menjadikan penyebutan pamor atau gambaran pada bidang sebuah tosan, baik itu yang berwujud keris, pedang, tombak, kudi, katgo, maupun yang lain-lainnya. Jadi tosan itu cukup banyak ragam namanya dengan ciri khas yang berbeda-beda. Kalau teman-teman seperti saya mendengar nama Tosan Aji, kalian memang museum, Pak. Ya, Ternyata Tosan Aji adalah definisi daripada beberapa benda. betul. Tombak, sekali. pedang, keris sendiri, Keris sendiri, katgo katgo. itu Kudi hampir juga. seperti katgo Kudi. itu bentuknya hampir seperti kalau sekarang orang menyatakan pisau belati itu, Pak. Iya, Seperti iya, iya. pisau belati. Intinya Tosan Aji itu dia senjata. Pada Awalnya mungkin awalnya dasarnya Berwujud senjata. ya perwujudan dari sebuah senjata. Jadi tosan sendiri ini mempunyai kandungan makna. Di sini sebetulnya kandungan tosan ini ya baja, Pak, besi. Cuma ajinya ini kan mempunyai nilai lebih aji atau mulia. Jadi besi yang dimuliakan. Nah, Besi itu yang hasil dimuliakan. daripada olahan atau kreativitas. Nah, kreativitasnya para leluhur kita dulu ya empu, karena yang membuat atau yang menempa daripada bilah-bilah tersebut menjadi tosan aji itu namanya empu. Tosan Aji itu definisi dari beberapa benda yang berwujud senjata, ada keris, tombak, dan pedang, juga gudi, katgo. Ya. Jadi ya Kujang termasuk. kujang termasuk, badik, Badik, ya. trisula. Trisula, banyak sekali Banyak sekali sebetulnya macam ragamnya, tosan aji. sebenarnya banyak sekali. Dan untuk membedakan dari keris dan benda yang berwujud keris itu dengan beberapa metode yang jenengan sampaikan tadi, Salah satunya yang termudah seperti itu. apa yang sudah ditinggalkan leluhur diwariskan kepada kita, dan kita insya Allah akan mencoba mewariskan peninggalan dari leluhur kepada generasi yang akan datang. Masalahnya, Pak, anak-anak kita itu kalau mendengar nama keris, mendengar nama ngapunten tombak, itu kesannya langsung horor, mistis. Nah itu piye itu supaya teman-teman ini tidak menghoror-hororkan yang tidak horor. Ini tugas kita semua sebetulnya. Disinilah kita punya amanah yang harus kita jalankan, yaitu untuk mengedukasikan secara tepat kepada halayak bahwasanya keris atau tosan aji di sini yang selama ini mungkin dipandang, mohon maaf, mungkin tabu ya, karena hanya dilihat dari sisi kliniknya saja. Kalau kita sudah melihat berpakaian sorjan, pakai belangkon atau ikat bawa keris, yang dipandang bukan budayanya, mistisnya, kliniknya. Ini pasti dukun, bawa keris sudah ini tukang santet dan macam-macam. Nah ini Lebarin takon Mas togele sing arep metu nomor piro. Ini untuk Pak Budi. Membedakan antara keris yang dianggap keramat atau keris yang ngapunten ya keris biasa saja dengan keris pusaka. Itu ciri-ciri fisik dan literasinya seperti apa, Pak? Ya, keris atau tosan aji itu ada dua kriteria yang diamini oleh rekan-rekan pelestari tosan aji. Yang pertama, keris dalam kategori keris tayuh atau keris yang dimaksimalkan dari sisi esoterisnya. Kemudian yang kedua itu adalah keris agem. Keris agem ini adalah keris yang diutamakan dari sisi eksoterisnya. Nah, bedanya di mana? Kalau biasanya kami pecinta tosan aji ini, kalau keris tayuh ini jarang sekali dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Tapi kalau keris agem itu yang biasa kita pakai, kita bawa atau pas kita sedang berbusana itu
kita menggunakan itu. Nah, mungkin dari sini ada semacam tadi pemahaman bahwa ini adalah keramat dan ini adalah yang mungkin secara fisik dipandang sesuatu yang indah atau sesuatu yang memang dimunculkan untuk aksesoris ataupun eksoterinya yang diambil. Nah, itu di situ. Jadi kalau untuk jenis-jenis keris kayu ini memang biasanya bentuknya itu tidak sebagus keris-keris yang agem. Bahkan kadang-kadang kita temui mungkin hanya wujudnya itu hanya seperti apa ya, keris yang tanpa gerenengan atau tanpa ini ya, sederhana sekali biasanya begitu. Walaupun ada satu dua yang memang kerisnya bagus, itu untuk keris kayu ya, tapi rata-rata keris-keris yang seperti itu tidak terlalu mengutamakan dari bentuk fisik. Ada kabar beredar di masyarakat jika nek kue duwe keris ra ngerti silsilah, nek kue ngopeni keris tanpa kamu ngerti siapa pemilik sebelumnya, maka keris itu akan tidak baik atau akan berdampak buruk pada kamu. Nah, menurut jenengan sendiri bagaimana? Jadi gini, saya buka dari awal ya. Keris itu dibuat di awalnya itu tidak ada keris yang dibuat untuk tujuan atau dimaksudkan untuk hal yang tidak baik. Termasuk tadi itu kata-kata ini nanti akan menjadi sesuatu yang tidak baik buat kamu. Karena keris itu dibuat dari awal sudah penuh diisi dengan doa-doa kebaikan. Dibuatnya sebuah tosanaji atau keris itu tidak satupun dari seorang empu itu memiliki niatan untuk sesuatu yang tidak baik. Ketika ada pemahaman seperti itu bisa jadi karena keterbatasan daripada Pengetahuan. Iya, pengetahuan beliau atau mereka yang mengatakan seperti itu. Jadi semua sehingga nanti sampai kepada alur waris ataupun kepada orang yang memegang keris itu diharapkan tetap bahwa apa yang sinengker di dalam keris itu atau sikap-sikap kebijakan yang ada di situ itu akan bisa diambil, ditiru, dicontoh atau diterapkan dalam kehidupan keseharian. Saya rasa terlalu naif ketika kita mengkambing hitamkan sebuah benda ya. Ketika terjadi sesuatu, entah itu sakit, entah itu apa, tiba-tiba yang disalahkan adalah keris. Padahal mungkin sakitnya dia karena kecerobohan dia dalam pola makan, dalam pola tidurnya, dalam pola perilaku kesehariannya, menjaga kesehatannya. Nah, tapi tiba-tiba ketika ada sakit yang disalahkan adalah keris. Tidaklah bijaksana jika kita mengkait-kaitkan sesuatu yang tidak berhubungan. Atau tidaklah bijaksana jika kita sampai mengabarkan berita bahwa keris itu adalah sesuatu yang horor, di mana sebenarnya keris adalah peninggalan dari leluhur yang sangat luar biasa. Ya, betul. Dihadapkan dengan horor, dihadapkan dengan istilah yang tidak baik, maka otomatis Pak, anak-anak kita itu tidak akan mendekat pada peninggalan leluhurnya. Ya. Keris salah satunya. Ya. Mau mendekat dengan keris, ingin memiliki keris, ingin mempelajari keris, tapi dihadapkan dengan cerita-cerita ngapunten, saya pribadi tidak setuju kalau keris itu dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Iya. Sebetulnya kalau kita runtut bahwa wasi aji itu, tosan aji itu kan dibuat dengan teknologi tinggi. Artinya begini, ketika di abad 12-an atau abad pertengahan, jadi disampaikan Ki Setio bahwa kita sudah mengenal teknologi tempa yang bisa memadukan antara meteor dengan Fe atau ferium. Kita sudah bisa mengidentifikasi benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Itu suatu yang menurut saya itu teknologi yang luar biasa. Tidak hanya keris, mungkin juga gamelan. Iya. Ketika mereka hanya bisa bermain dengan misalkan alat gamelan yang sederhana, kita sudah bisa membuat sebuah teknologi alat musik dengan harmonisasi kayak gamelan itu luar biasa. Gamelan itu tidak terlepas dari juga keris juga, karena teknologi semasa itu adalah teknologi tempa yang pada masa Majapahit itu mengalami keemasan, di mana teknologi logam itu berkembang pesat. Nah, dalam teknologi itu awalnya memang keris digunakan sebagai senjata, kemudian bergeser sehingga ada mistis yang dimasukkan ke situ. Itu tidak
Kita tidak bisa memungkiri itu karena Jawa memang dalam hal ini Jawa era kuno dan era pertengahan itu ada hal-hal mistis seperti itu. Namun ketika kita bicara Tosan Aji, ketika melihat kita ingin mendiskusikan, mengedukasi kepada anak-anak zaman milenial, yang kita angkat adalah dari sisi teknologinya, bahwa Fe atau barium besi itu bisa bersatu dengan logam lain dengan proses tempa. Yang selama ini teknologi kita ketahui kan ketika besi dengan baja, dengan magnesium atau mungkin dengan logam itu dengan proses cor. Cor itu gampang memanaskan, kemudian tinggal dituangkan. Nah, proses tempa itu yang kita membutuhkan banyak teknologi dari sisi pemanasan, suhunya harus pas. Kemudian dari sisi lipatan juga pas. Nah, itu yang kita angkat kemudian ke dalam era-era sekarang, bahwa Besi Aji, peninggalan kita yang sangat bagus. Leluhur kita sudah memberikan contoh bagaimana memadukan dua unsur logam yang berbeda dalam proses tempa, itu bukan sesuatu yang sederhana. Ini bisa masuk ke ranah akademis, ke anak-anak SD, SMP, bahkan SMA. Karena kita mengenal ala-kali batu mulia itu kan baru di abad pertengahan, sedangkan kita di awal-awal abad awal itu sudah mengenal teknologi itu, bisa mengidentifikasi besi yang mana yang bagus, besi mana yang kurang bagus untuk buat Tosan Aji. Maka ketika kita bicara era Majapahit pada kemasan bisa menguasai Nusantara, itu tidak terlepas dari senjata. Nah, senjata itu adalah senjata yang paling bagus, kalau dalam bahasa kita ya paling unggul lah, karena dari sisi teknologinya sudah sangat itu. Jadi degradasi dari sebuah mistis dan mistis itu bisa terjembatannya dengan teknologi. Sebetulnya teknologi itu bisa mengungkap mana sisi mistisnya, mana yang tidak sisi mistisnya, dan kebanyakan itu tidak ada pada sisi mistisnya. Pada saat terjadi hubungan diplomatik antar negara, di situ akan ada terjalin hubungan kerjasama yang nantinya juga di situ ada terkandung konsep kedamaian, perdamaian antar dua atau beberapa negara. Kenapa pada saat bertukar cenderamata dari petinggi-petinggi di bumi ini yang diserahkan apa kira-kira? Keris kan? Karena keris adalah kita, keris adalah Indonesia, dan keris adalah Nusantara. Nah, itu tadi. Lambang kedamaian dan keindahan. Betul, itulah kesaktian daripada keris ini. Dia dipandang, dianggap selain sebagai sesuatu yang luhur, sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, dia juga bisa menyatukan, memadukan. Bahkan mungkin selama ini yang kerjasama agak susah, ketika datang dan diberi duta dari negara lain akan merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia. Akhirnya kerjasama yang sudah terbengkelai lama bisa terjalin dengan baik. Dengan keris menjalin kerjasama, dengan keris kita menjalin persahabatan, dan dengan keris kita menjalin persaudaraan. Betul. Nah, itulah kesaktian dari sebuah keris. Iya, keris sakti. Bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan lagi yang sudah dekat, yang lebih dekat. Banyak pelajaran yang bisa kita diskusikan, banyak sesuatu yang bisa kita gali dan kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Keris bukan sebarang keris, karena di dalam keris ada falsafah, ada ilmu yang bisa kita pelajari secara nyata. Banyak ilmu yang terkandung dalam keris. Kita ambil sisi ilmiah. Sebagai orang modern juga kita tidak boleh meninggalkan budaya yang ada di Nusantara, terutama ke keris, karena keris ini memang diciptakan oleh leluhur kita sebagai bahasa simbolik, merupakan implementasi dari doa-doa dari para empu dan pemesannya. Budaya adalah Nusantara, Nusantara adalah kita, peninggalan leluhur adalah milik kita. Kita adalah pewarisnya. Bukan mereka yang ada di luar sana mengaku sebagai pewarisnya, tetapi adalah kita. Kita pewaris tunggal dari budaya Nusantara. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat. Kembali lagi nyun sewu, ambil sisi positifnya dan mohon tinggalkan unfaedahnya jika dirasa ada. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.